Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika kalian dalam keadaan baik dan sehat. Tentu juga itu harus diiringi dengan semangat juga ya dalam beraktivitas sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Bapak akan mempersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, Bapak akan memulai pembelajarannya pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, materinya saling terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita telah belajar dan juga mempraktekkan untuk membuat gambar konstruksi dengan perangkat lunak, yaitu kita menggunakan aplikasi SketchUp ya. Nah, betul kan? Nah, di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita telah membuat tugas. Di mana tugas itu kita menggambar atau anak-anak menggambar eksterior rumah dan interior rumah menggunakan aplikasi SketchUp tersebut. Nah, betul kan anak-anak? Nah, betul. Nah, ada yang bisa tebak untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas atau mempelajari tentang apa? Tapi masih dengan keterkaitannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana kita masih di seputar aplikasi SketchUp itu ya. Nah, untuk hari ini, jika belum ada yang bisa menjawab untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas apa? Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai bagaimana cara kita untuk merender gambar 3 dimensi yang telah kalian buat menggunakan aplikasi SketchUp itu dengan menggunakan aplikasi V-Ray. Nah, merender itu sebenarnya apa, Pak? Nah, merender itu sebenarnya kita akan membuat gambar 3 dimensi tersebut akan seperti tampak foto ataupun seperti gambar realistis ya. Nah, itu kita masih menggunakan aplikasi SketchUp dan juga ada bantuan yaitu aplikasi V-Ray. Nah, nanti kita install bersama-sama aplikasi V-Ray di dalam SketchUp tersebut, dan kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara merender gambar 3 dimensi yang telah kalian buat. Seperti itu. Baik, di sini saya akan mencoba ya menjelaskan mengenai rendering dan animasi agar pemahaman mengenai rendering itu sendiri lebih tajam ya. Ini merupakan karya Bapak Irawan Setiabudi, sarjana teknik dan magister teknik. Baik, sebenarnya apa itu rendering, Pak? Nah, rendering secara sederhana merupakan suatu proses membangun atau menampilkan gambar melalui data-data berupa objek yang disertai tekstur sudut pandang, pencahayaan, informasi bayangan yang diproses sehingga menghasilkan suatu output atau keluarannya itu merupakan berupa gambar digital. Nah, rendering itu ada dua,
Yaitu yang pertama ada output berupa image dan animation. Nah, ini kita tak asing ya, ini merupakan tampilan yang ada di aplikasi SketchUp, dan juga sini ada V-Ray yang bekerja untuk merender agar menghasilkan sebuah gambar ataupun animasi. Nah, seperti itu secara umum mengenai pengertian dari rendering. Baik, Bapak akan lanjut, dan ini merupakan V-Ray. Nah, V-Ray itu sebenarnya semakin banyak versinya, dari mulai 2.0, 3.4, dan 3.6. Dan sampai saat ini mungkin sudah lebih banyak lagi, dan berbagai versi sudah ditingkatkan, sudah banyak. Dan ini pun untuk V-Ray 2.0 untuk SketchUp 2016. Nah, seperti yang kita ketahui, SketchUp sudah sampai versi 2020, bahkan mungkin akan ada lagi 2021 ataupun 2022. Dan ini merupakan tampilan berbagai versi dari V-Ray pada SketchUp. Nah, ini untuk V-Ray itu sebenarnya untuk alat kita menyusun ataupun men-setting, mengatur material-material yang akan kita rendering dengan menggunakan V-Ray agar menghasilkan sebuah gambar atau foto ataupun animasi video yang kita telah inginkan atau kita rancang. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan langkah-langkah untuk merender gambar sederhana menggunakan V-Ray 2.0. Pertama, bukalah file SketchUp sebelumnya yang telah kalian buat, kemudian coba render dengan setting default. Nah, untuk menrendernya itu kita akan mengklik di sini ya, start render, ambil simbol huruf R. Nah, jikalau kita klik saja tanpa men-setting terlebih dahulu, kemungkinan gambar yang akan dihasilkan tidak terlalu realistis ya, maksudnya tidak terlalu nyata, karena belum kita atur ataupun kita setting material-materialnya. Oke, selanjutnya ada kita gunakan software render untuk menjadikan gambar SketchUp jadi tampak lebih nyata. Umumnya sekarang arsitek menggunakan V-Ray, tetapi teknologi sekarang sudah sangat berkembang, bahkan ada yang menggunakan Lumion, Revit, bahkan sekarang menggunakan aplikasi BIM. Nah, prinsip kerjanya menggunakan kemampuan prosesor komputer ataupun laptop. Semakin besar prosesor, akan semakin cepat merender gambarnya. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah kotak saat render seperti ini. Jikalau prosesor yang kita miliki baik, kemungkinan akan cepat juga untuk merendernya. Nah, gambar-gambarnya seperti ini ya anak-anak. Oke, nah ini merupakan hasil render default ataupun tanpa kita setting ya teman-teman. Baik,
kita langsung saja. Yang pertama, kita pilih view yang terbaik dan simpanlah dalam scene. Kemudian keluarkan V-Ray option di dalam banyak terdapat menu setting. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan memperlihatkan sebuah video tutorial mengenai cara men-setting render untuk SketchUp penggambaran 3 dimensi. Nah, ini kita men-setting gambarnya, materialnya, kemudian pencahayaannya, nah, seperti itu. Dan juga untuk hasil rendernya seperti ini. Dan ini juga masih belum ada background, kita bisa tambahkan di dalam men-setting atau mengatur di dalam V-Ray tersebut. Dan ini merupakan salah satu kuncinya ya, yaitu settinglah material-material, kuncinya ada di refleksi dan refraksi, ada objek. Nah, seperti itu anak-anak. Lebih jelasnya atau lebih lengkapnya kita bisa melihat video tutorial bagaimana cara merender gambar 3 dimensi interior menggunakan aplikasi SketchUp dan V-Ray. Oke, anak-anak, seperti itu untuk penjelasan secara umum mengenai rendering dan animasi. Menggunakan rendering dan animasi ini bisa digunakan V-Ray ya anak-anak. Baik, Bapak akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara kita merender gambar 3 dimensi, baik itu eksterior ataupun interior rumah. Tapi di sini video tutorialnya mengenai bagaimana cara merender gambar 3 dimensi, yaitu interior rumah ya. Nah, baik, kalian simak dan perhatikan baik-baik ya, dan coba pahami sebisa mungkin. Baik teman-teman, ini merupakan tampilan gambar kerjanya, yaitu saya membuat ruang interior, ruang tamu ataupun ruang keluarga. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat sofa tempat duduk, dan juga terdapat beberapa bantal, kemudian ada pintu untuk masuk ke dalam dapur ataupun kamar, kemudian juga ada hiasan dinding, baik foto ataupun hiasannya, kemudian ada meja makan, kursi, dan juga dinding yang berwarna putih dan kuning, dan juga ada lampu di atasnya. Oke, untuk pengaturan cara merender gambar kerja ini agar bisa terlihat seperti tampak realistis ataupun seperti foto, maka kita masuk ke dalam fitur setting material pada V-Ray. Nah, oke, kita langsung masuk saja ya ke dalam setting materialnya dengan mengklik tombol simbol M ini atau material editor. Oke, kita klik teman-teman. Sini sebelumnya kita
klik back dulu ya. Nah, kemudian ada seperti ini, sample paint, kita klik. Nah, kita mau setting material-material seperti warna dinding dan lantai agar saat kita merender material-material tersebut akan tampak seperti realistis. Oke, kita masuk ke dalam dinding yang warna kuning ini ya. Kita klik, kemudian kita klik lagi yang material editornya. Nah, kita ubah glossiness-nya pada highlight, kita ubah menjadi 0,7, reflect menjadi 0,7 juga, dan sub DVS-nya kita ubah menjadi 32. Gambarannya sudah cukup realistis. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita senang saja lanjut kepada dinding berwarna putih ya. Nah, ini kita setting default saja nampaknya kalau yang berwarna putih untuk dinding. Oke, selanjutnya mungkin akan lantai, kita setting. Nah, materialnya sudah terlihat lantai. Kita klik lagi material editornya atau yang simbol huruf M. Nah, kita klik. Nah, kita ubah glossiness-nya, highlight-nya menjadi 1, reflect-nya menjadi 1, dan soft DVS-nya akan seperti ini, seperti glowing ya, seperti tampak bercahaya untuk material lantai. Oke, untuk pintu kita setting lagi, klik material editor. Nah, kita ubah pada glossiness-nya menjadi highlight-nya 0,75, reflect-nya 0,7, dan sub DVS-nya menjadi 32. Nah, kita preview akan seperti ini, tampak berkilau, sedikit berkilau ya. Oke, baik, ke material selanjutnya mungkin gelas ya. Nah, untuk highlight-nya sendiri kita ubah menjadi 0,8, reflect menjadi 0,8, dan sub DVS-nya menjadi 24. Dan untuk previewnya gambarnya seperti ini, seperti berkilau dan glowing untuk gelas. Oke, untuk setting material sepertinya sudah, karena kita akan men-setting material jika pada suatu ruangan interior tersebut akan tampak mencolok saat kita melihat foto atau gambarnya. Oke, setelah material sudah selesai kita setting teman-teman, kita masuk ke dalam yang namanya VRay Option Editor. Yang ini teman-teman. Nah, kita klik saja. Oke. Nah, langkah awal kita masuk ke dalam fitur kamera teman-teman. Kita klik saja. Kemudian kita ubah shutter speed-nya menjadi 100, numbernya 8, dan film speed atau ISO kita ubah menjadi 280. Nah, untuk settingan shutter speed, f-number, dan film speed atau ISO itu kita bisa mencari-cari agar tampak ruangan itu tidak terlalu terang ataupun gelap teman-teman. Men-setting kameranya, kita masuk environment, ini default saja. Image center kita bikin min sub DVS nya 2, max sub DVS nya 8. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam outputnya. Nah, kita pilih di sini yang 1600 dikali 1200 teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam indirect illumination. Nah, di sini kita setting amount-nya jadi 0,8 dan sub DVS-nya jadi 24. Oke teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam light charge-nya, kita ubah sub DVS-nya 1300 atau dalam default-nya atau umumnya yaitu 800 saja teman-teman. Oke, setelah selesai, untuk yang selainnya ini biarkan saja default settingannya. Sepertinya itu akan cukup teman-teman.
Oke, setelah men-setting V-Ray option editor, nah maka langkah selanjutnya ini kita render teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara mengklik ini, yaitu start render yang bersimbol atau berhuruf R teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Nah, start render. Oke, kita silang dulu ini. Nah, oke, kita klik teman-teman ya, start render. Nah, kita tunggu beberapa menit teman-teman. Nah, teman-teman, ini merupakan penggambaran dengan rendernya ya. Saat sedang dirender, komputer atau laptop akan bekerja untuk mengubahnya menjadi sebuah foto atau gambar yang semoga tampak realistis ya teman-teman. Oke, ini mungkin kita tunggu beberapa menit, tapi saya sudah merendernya dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini merupakan hasil gambar menggunakan Google SketchUp dan untuk merendernya menggunakan V-Ray teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melihat dan menonton video tutorial tentang cara merender gambar 3 dimensi, apakah anak-anak ada pertanyaan? Baik, jika belum ada, semoga dengan penjelasan dan video tutorial yang saya beri, kalian dapat paham dan kalian juga bisa langsung mencoba mempraktekannya sekarang. Dan Bapak ada tugas. Nah, tugasnya itu untuk pekan depan atau pertemuan selanjutnya, yaitu tugasnya merender gambar interior 3 dimensi yang telah kalian buat sebelumnya agar menjadi sebuah foto dengan format JPG. Nah, baik, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.